Pepin yang pendek, sang raja yang menyusun takdir Franka. Prolog, bayangan kekuasaan lama. Di jantung Galia, pada suatu zaman ketika mahkota hanyalah lambang kosong dan kekuasaan, sejati bersembunyi di balik tirai istana. Seorang anak laki-laki dilahirkan. Dunia Franka pada abad itu berdiri di atas fondasi rapuh raja-raja Merovingia. Duduk di singgasana, namun tangan mereka tak memegang kendali. Sementara para mayor domus, penguasa istana, memegang seluruh kekuatan militer dan politik. Anak itu lahir sekitar tahun 715. Di tengah suara gemuruh doa para biarawan dan teriakan pasukan yang kembali dari pertempuran. Ia adalah putra Charles Martel, sang palu dari Franka, pahlawan yang mengusir pasukan muslim di pertempuran Tours. Ibunya, Krotrud, adalah wanita bangsawan yang anggun namun berkemauan baja. Namanya Pepin, kelak dikenal sebagai Pepin yang pendek. Julukan itu belum ada saat ia lahir, namun takdirnya sudah tercatat di hati Tuhan dan sejarah. Dunia tempat ia membuka mata adalah dunia darah dan salib, penuh perang suku, intrik gereja, dan istana yang berderak oleh ambisi bangsawan. Babi anak sang palu, Pepin kecil tumbuh di bawah bayang-bayang sang ayah. Charles Martel jarang berada di rumah. Ia lebih sering memimpin pasukan, menaklukkan pemberontak atau memperkuat perbatasan. Sebagai gantinya, Pepin dibesarkan oleh para pengasuh istana dan imam yang mengajarkannya membaca kitab suci serta kronik para leluhur Franka. Namun pendidikan Pepin bukan hanya kitab dan doa. Di halaman istana, ia belajar menunggang kuda sebelum tubuhnya cukup besar untuk memeluk leher binatang itu. Dari para prajurit ayahnya, ia belajar seni menebas dengan pedang panjang, mengangkat perisai, dan mengatur formasi infanteri. Ia diajarkan bahwa seorang pemimpin harus berdiri di depan pasukannya, bukan bersembunyi di belakang. Suatu sore, ketika hujan tipis membasahi halaman latihan, Charles Martel pulang dari medan perang dan melihat anaknya berlatih. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Pepin, ingat ini, mahkota bukan milik orang yang duduk di atas takhta, tapi milik orang yang mampu membuat dunia tunduk pada kehendaknya." Kata-kata itu menancap di hati Pepin lebih dalam daripada pelajaran apapun. Bab 2, Saudara dan Bayangan. Ketika Charles Martel wafat pada tahun 741, ia meninggalkan dua ahli waris, Carloman, sang kakak yang religius dan bijak, serta Pepin yang penuh semangat dan ambisi. Mereka berdua tidak menjadi raja, melainkan mayor, domus, pemimpin istana yang sejatinya mengendalikan kerajaan di bawah raja. Merovingia yang lemah, Childeric yang ketiga. Pada awalnya mereka memerintah bersama. Carloman menjaga ketertiban di bagian timur kerajaan, sementara Pepin mengatur wilayah barat. Meski bekerja sama, keduanya berbeda sifat. Carloman cenderung bersikap hati-hati, sering meminta nasihat rohani sebelum bertindak. Pepin lebih cepat mengambil keputusan, bahkan jika itu berarti menanggung risiko. Namun sejarah bergerak cepat. Setelah beberapa tahun, Carloman memutuskan meninggalkan dunia politik dan masuk biara di Monte Cassino, Italia. Kepergiannya mengejutkan semua orang, kecuali Pepin. Dalam hati, ia tahu panggung kini miliknya sepenuhnya. Bab 3, Panggung Roma. Meski sudah mengendalikan kerajaan, Pepin tahu satu hal, selama gelar raja masih berada di tangan keturunan Merovingia, kekuasaannya belum sah di mata dunia. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada pedang. Ia membutuhkan restu dari langit. Maka ia mengirim utusan ke Roma untuk menemui Paus Zacharias. Pesannya sederhana namun penuh racun politik. Bapak suci, siapa yang lebih pantas menjadi raja? Orang yang hanya menyandang gelar, atau orang yang benar-benar memegang kekuasaan? Jawaban Paus sangat jelas. Orang yang memegang kekuasaan sejati. Nah, dengan itu, pintu sejarah terbuka. Pada tahun 751, Pepin memanggil para bangsawan dan uskup. Childeric yang ketiga dicukur. Rambutnya, simbol kehormatan bagi Raja Merovingia, lalu dikirim ke biara. Pepin dengan restu gereja dimahkotai Raja Franka di Soissons. Penobatan itu bukan hanya peralihan kekuasaan, tetapi kelahiran dinasti Carolingia. Bab Prior, mahkota dan pedang. Menjadi raja bukan berarti beristirahat di singgasana. Pepin segera menghadapi pemberontakan dari suku-suku di Aquitaine dan perlawanan bangsawan yang setia pada Merovingia. Dengan pasukannya, ia bergerak cepat memadamkan perlawanan, memastikan bahwa kekuasaannya tidak hanya sah secara rohani, tetapi juga ditegakkan oleh kekuatan militer. Namun tantangan terbesar datang dari luar negeri. Di Italia, Lombard mengancam Roma. Paus baru, Stephanus yang kedua, melakukan perjalanan berbahaya melintasi pegunungan Alpen untuk memohon bantuan. Pertemuan antara Pepin dan Paus digambarkan oleh kronikus sebagai momen sakral. Raja Franka berlutut mencium tangan Paus, sementara Paus memohon perlindungan bagi gereja. Pepin tidak menolak. 2 kali ia memimpin pasukannya melintasi Alpen, mengalahkan Lombard,
dan memaksa mereka menyerahkan wilayah luas di Italia Tengah kepada Paus. Penyerahan ini, yang dikenal sebagai donasi Pepin, menjadi dasar berdirinya negara kepausan, sebuah kekuatan politik dan rohani yang akan bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Bab V. Tahun-tahun terakhir, Pepin menghabiskan sisa hidupnya memperkuat kerajaan, memperbaiki hubungan dengan bangsawan, dan mempersiapkan anak-anaknya untuk mewarisi takhta. Ia membagi kerajaannya untuk kedua putranya, Karl yang kelak dikenal sebagai Charlemagne, dan Carloman yang muda. Pada tahun 768, tubuhnya yang kokoh mulai melemah akibat penyakit. Namun bahkan di ranjang kematian ia memikirkan stabilitas kerajaan. Di tengah nyanyian para biarawan, Pepin menghembuskan napas terakhir di Saint-Denis, dimakamkan di sana, dan meninggalkan kerajaan yang lebih kuat daripada yang ia terima. Epilog, ukuran seorang raja. Julukan Pepin yang pendek mungkin terdengar seperti ejekan, tetapi sejarah tidak menilainya dari tinggi badan. Ia adalah orang yang membuktikan bahwa kekuasaan tidak diwariskan begitu saja. Kekuasaan harus direbut, dibentuk, dan dijaga. Dari seorang mayordomus yang berada di balik bayang-bayang, ia menjadi raja yang menentukan arah masa depan Eropa. Dari tangannya, lahirlah tatanan baru yang memadukan kekuatan pedang dan restu gereja. Dari darahnya, lahir Charlemagne, penguasa yang akan mengukir kejayaan Kekaisaran Romawi Suci. Pepin mengajarkan satu hal kepada dunia, bukan panjangnya tubuh yang menentukan besarnya seorang raja, melainkan panjangnya bayangan yang ia tinggalkan dalam sejarah. Warisan Pepin yang pendek, pondasi takhta dan salib. Ketika nama Pepin yang pendek disebut, sejarah tidak hanya menyapanya sebagai ayah Charlemagne, melainkan sebagai penyusun panggung bagi kebangkitan Eropa abad pertengahan. Ia adalah raja yang menutup pintu masa lalu dan membuka gerbang zaman baru, mengubah wajah kekuasaan Franka, menata ulang hubungan antara mahkota dan gereja, serta memastikan bahwa keturunannya akan memerintah di atas landasan yang ia bangun dengan darah, diplomasi, dan keyakinan suci. 1. Penggulingan dinasti lama dan lahirnya Karolingia. Salah satu warisan terbesar Pepin adalah keberaniannya untuk menegakkan hakikat sejati kekuasaan. Sebelum dirinya, Raja Franka dari Wangsa Merovingia hanyalah bayangan. Mereka bermahkota tetapi tanpa kuasa, duduk di singgasana, tetapi diperintah oleh orang lain. Pepin, dengan restu Paus Zacharias, menuliskan pelajaran sejarah yang tak terlupakan. Tidak ada gunanya mahkota jika kepala yang memakainya kosong dari kuasa. Ia menggulingkan Childeric yang ketiga, raja boneka terakhir, dan menggantikannya dengan dinasti Karolingia. Bagi Pepin ini bukan sekadar perebutan takhta, tetapi revolusi legitimasi. Dari sini, seorang raja tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh kekuasaan nyata dan pengesahan spiritual gereja. Dinasti Karolingia pun lahir, dan dengan kelahirannya Eropa memasuki babak baru. 2. Persekutuan langit dan bumi. Pepin memahami bahwa kekuasaan duniawi tidak akan bertahan tanpa legitimasi rohani. Karena itu, dia membangun aliansi abadi dengan gereja Roma. Ia memberi perlindungan militer kepada Paus, membela Roma dari ancaman barbar, dan sebagai imbalannya, gereja menobatkannya dengan minyak kudus. Sebuah pengesahan ilahi yang menjadikan dirinya bukan sekadar raja, tetapi raja yang diurapi Tuhan. Aliansi ini menciptakan model hubungan baru antara mahkota dan altar, pedang dan salib. Hubungan inilah yang kelak membentuk wajah Eropa abad pertengahan, di mana setiap raja harus mencari restu Paus, dan setiap Paus membutuhkan pelindung dari para raja. 3. Donasi Pepin dan lahirnya negara kepausan. Warisan monumental lainnya adalah donasi Pepin. Setelah mengalahkan Lombard di Italia, Pepin menyerahkan wilayah luas di Italia Tengah kepada Paus. Inilah pertama kalinya Paus tidak hanya menjadi pemimpin rohani tetapi juga penguasa duniawi. Dari donasi Pepin lahirlah negara kepausan, sebuah entitas politik yang bertahan lebih dari 1000 tahun hingga zaman modern. Dengan langkah ini, Pepin bukan hanya menyelamatkan Roma dari kehancuran, tetapi juga memastikan bahwa gereja akan berdiri sebagai kekuatan politik sejajar dengan kerajaan-kerajaan Eropa. Ia menuliskan sebuah warisan yang lebih besar dari dirinya sendiri, tatanan baru di mana dunia sekuler dan dunia rohani saling menopang. 4. Stabilitas dan sentralisasi kekuasaan. Pepin mewariskan sebuah kerajaan yang lebih bersatu daripada sebelumnya. Ia menundukkan pemberontakan di Aquitaine dan mengamankan perbatasan. Di bawahnya, kerajaan Franka beralih dari kumpulan suku-suku longgar menjadi struktur pemerintahan yang lebih terpusat, membuka jalan bagi ekspansi besar-besaran di era Charlemagne. 5. Pembinaan keturunan untuk memimpin. Pepin tidak hanya memikirkan kekuasaan pada masanya. Ia mempersiapkan dua putranya, Karl Charlemagne dan Carloman, untuk memerintah, membekali mereka dengan pendidikan militer, diplomasi, dan agama. Dengan itu,
Ia memastikan bahwa warisan politik dan nilai-nilai kepemimpinannya mengalir dalam darah penerusnya. Naksam, simbol perubahan zaman. Ia mengakhiri era Raja Boneka dan memulai era Raja Ksatria, di mana kekuasaan sah harus diiringi kekuatan nyata. Pepin menjadi contoh bahwa ukuran tubuh tidak membatasi besarnya pengaruh. Namanya, meski dibubuhi julukan pendek, tetap berdiri tegak di antara penguasa besar Eropa. Kesimpulan, bayangan yang menjangkau abad-abad, Pepin meninggalkan lebih dari sekadar kerajaan. Ia meninggalkan kerangka Eropa baru. Tanpa keberaniannya mengganti dinasti, tanpa persekutuannya dengan paus, tanpa donasi Pepin, kebangkitan Kekaisaran Karolingia mungkin takkan pernah terjadi. Itu adalah pengatur panggung, arsitek awal dari sebuah tatanan dunia yang akan mencapai puncaknya di bawah putranya. Seperti yang ditulis seorang kronikus abad pertengahan. Ia mungkin pendek dalam tubuh, namun panjang dalam pandangan. Kecil dalam raga, namun besar dalam sejarah. Hubungan raja dengan paus bukan sekadar persahabatan, tetapi perjanjian doa suci. Seperti Musa menuntun Israel, demikianlah paus menuntun rohani dan umat, dan aku menjaga tubuhnya dengan pedangku. Tanpa iman, kerajaan hanyalah hutan liar. Tanpa kekuatan, gereja hanyalah domba tanpa gembala. Seorang raja bukanlah raksasa yang bodoh menjulang, bukan pula bayangan yang bodoh menakutkan, melainkan penuntun yang rendah hati. Aku, yang tubuhku lebih kecil dari para bangsawan lain, belajar bahwa kebesaran tidak diukur dari tinggi badan, melainkan dari sejauh mana kita mampu menegakkan hukum Tuhan dan menjaga rakyat dari kehancuran.